PDIP bongkar video bukti intervensi polisi di Pilkada Papua, guys. Kami meminta kepada Kapolri atau kepada Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo, agar mencopot Kapolda Papua Tengah. Ini sepertinya PDIP resmi nih, buka peluang untuk open war, perang memusuhi polisi. Setelah menyebut polisi sebagai partai coklat, tidak luput Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Pak Listio Sigit, ditunjuk hidungnya oleh Hasto. Katanya ini Pak Listio Sigit berjasa besar untuk Jokowi, jadi backing memenangkan calon-calon yang ditunjuk oleh Jokowi, ya kan, ini tuduhan serius. Nah sekarang PDIP itu nyebar satu rekaman, katanya ini bukti bahwa polisi melakukan pelanggaran di Pilkada Papua Tengah. PDIP bongkar video bukti intervensi polisi di Pilkada Papua. Guys, ternyata tuduhan PDIP ke Partai Coklat atau polisi kemarin ada buktinya loh. Bahkan, PDIP putar video bukti kekerasan oleh oknum kepolisian waktu perhitungan suara di Kabupaten Paniai, Papua. Bukti video ini ditampilin waktu acara konferensi pers di kantor DPP PDIP Jakarta Pusat kemarin. Gara-gara aksi oknum kepolisian itu, Pilkada di Paniai jadi ricuh. Polisi itu bukannya melerai, malah ikutan kisruh. Kalau penjelasan dari Ketua DPP PDIP, Roni Talapesi, awalnya ada yang protes agar perhitungan dibatalkan dan ditunda, dan tiba-tiba polisi langsung masuk aja guys tanpa diminta sambil ngancam komisioner KPUD. Menurut kalian pantas apa enggak guys kepolisian bertindak kayak gini? Kalau benar bertindak seperti ini ya nggak pantas, cuman ini perlu dibuktikan dulu. Cuman berbekal satu video harus ada proses hukum yang menentukan. Kemudian ketok palu 3 kali, ini yang bersalah siapa. Jangan sampai cuman berbekal satu video kita semua rakyat Indonesia jadi kepancing. Hati-hati guys. Kami meminta kepada Kapolri atau kepada Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo, agar mencopot Kapolda Papua Tengah, Brigjen Pol Alfred Papera, dan juga Kapolres Paniai, Kompol Dedi Ahuri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya ingin menyampaikan kepada Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, tidak pernah bosankah serang Polri? Hei Roni Talapesi, Anda mengatakan mencopot Kapolda Papua Tengah, Brigjen Pol Alfred Papare, dan Kapolres Paniai. Anda hanya mendapatkan laporan aja dari anak buah Anda. Apakah Anda pernah ke sana ataupun tinggal di daerah Paniai yang hampir setiap waktu siaga dari kelompok-kelompok kriminal bersenjata? Berapa banyak TNI Polri yang meninggal? Apakah kalian pernah turut berduka cita dengan apa yang dialami TNI Polri? Keluarga yang ditinggalkan sanak saudara. Apakah Anda pernah menyampaikan turut berduka cita atas itu? Anda hanya ingin mencari kesalahan Polri, tidak pernah bosan. Hei, Roni Talapesi, mari kita lihat kejadian Paniai sesuai kacamata independen. Polisi mengambil tindakan pasti sesuai dengan protokol kepolisian. Jadi jangan asal ngomong, copot Kapolda seenaknya kalian bicara. Alfred Papare adalah Kapolda Papua Tengah, adalah polisi Papua yang baik. Belum lama menjabat sebagai Kapolda Papua Tengah dari Polda Papua Barat sebagai Wakapolda. Yang pastinya saya ingin menyampaikan kepada Roni Talapesi agar bijak dalam melihat situasi Paniai. Mari kita ciptakan situasi Paniai aman tanpa ada gejolak. Jangan membuat statement yang akan merusak demokrasi atau tatanan Kamtibmas yang ada di Kabupaten Paniai, Provinsi Papua Tengah. Saya mendukung Bapak Kapolri dari oknum-oknum atau kelompok yang menyudutkan Polri saat ini. Kami butuh Polri, kami cintai Polri sebagai garda terdepan buat rakyat, bangsa, dan negara Indonesia. Jayalah terus Polri. Tapi bukannya PDIP itu menang di Papua ya, apalagi Papua Tengah. Jadi ketika mereka menang, kenapa mereka masih menuduh ada kecurangan? Hei, menangnya curang. Enggak gitu kan? Enggak. Yang bener yang mana? Yang bener yang mana? Papua Tengah nih.
PDIP kan menang di Pilkada Papua Tengah. Ya nggak sih? Terus kenapa masih menyebut ada kecurangan? Bukankah kader PDIP bahkan mengungkapkan atau mengatakan terima kasih kepada rakyat Indonesia? Tidak jadi ditenggelamkan ini banteng. Bahkan bahwa PDI Perjuangan berterima kasih kepada rakyat Indonesia di seluruh daerah 545 pilkada karena rakyat tidak mengizinkan banteng ditenggelamkan. Saya ulangi sekali lagi. 545 pilkada PDI Perjuangan, data yang masuk menunjukkan bahwa makanya PDI Perjuangan bersyukur, berterima kasih bahwa rakyat tidak mengizinkan banteng ditenggelamkan. Ada yang berniat, Anda melihat kalau tidak mengizinkan banteng ditenggelamkan, ada yang berniat menenggelamkan banteng? Kalau lihat buat Gen Z yang sering buka TikTok dan Instagram, Reels dan segala macam, konten meme siapa yang bikin kami nggak tahu bahwa tenggelamkan banteng, apalagi kalau lagi live kayak gini di YouTube pasti ada live-nya, komen-komen pasti ada urusan tenggelamkan banteng, tidak terwujud. Dan itu rakyat yang melindungi PDI Perjuangan. Kami melihatnya seperti itu. Karena seperti tadi Sekjen PDI Perjuangan konferensi pers, dulu kami menang di 6 provinsi. Sekarang hasil terakhir data kami menunjukkan calon yang diusung PDI Perjuangan menang di 14 provinsi. Belum kita bicara sekitar 239 kabupaten kota data terakhir. Bahkan bahwa PDI Perjuangan. Oke, terima kasih. Karena rakyat tidak mengizinkan banteng ditenggelamkan. Minimal banteng diusir dulu lah dari Jawa Tengah. Gimana kalau itu? Mau bilang terima kasih? Mau bilang terima kasih juga? Dan sekarang kalau misalkan tenggelam beneran, itu mau nyalahin polisi. Saya termasuk yang tidak setuju dengan beberapa statement polisi tidak lagi dipersenjatai. Kita tahu bahwa kejahatan curas di Indonesia cukup tinggi. Bagaimana kemudian jikalau polisi tidak bersenjata? Tentu ini akan dapat menimbulkan efek yang sangat besar. Bisa membuat senang para pelaku kejahatan yang sering menggunakan senjata rakitan. Kalau polisi tidak dipersenjatai, apa jadinya? Seharusnya yang dikoreksi adalah regulasi untuk mendapatkan senjata tersebut. Misalnya dari aspek psikologi, keemosiannya, temperamen atau tidak. Nah inilah yang kemudian yang harus dievaluasi. Bukan justru menggeneralisir, menggigil semua polisi tidak memakai senjata. Padahal daerah operasi yang keamanan sedang terganggu di daerah Papua, itu menuntut dalam tugas-tugas tertentu yang memenuhi resiko besar. Itu memang harus bersenjatai. Oke, coba deh kita baca komentar. Mas Brojek nih pakai emot jempol ya, setuju ya. Jadi kata Sofyan Sauri ex Napiter ini ya, kepolisian gitu, human rights activist, HAM begitu. Memang polisi tetap harus dipersenjatai karena lawannya itu bisa jadi bersenjata. Lah apa kabar kalau polisi nggak punya senjata, cuma pakai pentungan gitu. Kan jadi tidak ditakuti. Bagaimana cara polisi mengatasi masalah? Kalau masalahnya lebih besar lagi, mereka pakai senjata. Polisi cuma pakai pentungan misalkan. Sulit. Ada user 6807. Wah, masa iya polisi nggak dipakein senjata lagi? Penjahat saja begal itu bawa senpi. Malah merojolele. Wah, rojolele mah merek beras sih. Begal merajalela maksudnya. Memang sih akhir-akhir ini video viral polisi tembak polisi ngeri juga. Ya maksudnya tuh kita punya masalah. Cuman jangan sampai juga solusi yang dihadirkan itu menambah masalah baru. Polisi kan bidang pengamanan. Gimana cara mengamanin kalau senjata yang dibawa adalah pentungan? Warga jadi merasa was-was. Ini jadi beban deh kayaknya. Bukan malah ngamanin. Kan itu jadi masalah baru ya kan. Jangan sampai jadi masalah baru juga. Mau bicara hukum, kalau Kapolrinya masih Listio Sigit, sampai berbulu nih gelas nggak akan ada perubahan, Pak. Bayangin gelas bisa bulu nggak? Jadi ini, kalau Pak Prabowo sudah mengganti Kapolri, mungkin kita bicara hukum. Karena saya percaya banyak perwira-perwira yang tidak mau institusi Polri rusak oleh Kapolrinya. Tapi kalau masih dia yang jadi Kapolri, nggak ada harapan, Pak. Wah itu harapan Anda saja kalau Listio Sigit harus dicopot gitu. Jadi makin kelihatan ya motif-motif serangan kepada Polri dari PDIP itu. Sepertinya PDIP merasa punya
posisi politis untuk mengamankan posisi atau kursi kepala polisi Republik Indonesia. Saya jadi inget dulu tuh pernah ada cerita Budi Gunawan yang diusulin ngebet bener, diusulin Megawati untuk jadi Kapolri tapi gagal, tidak mendapatkan ACC dari Jokowi. Malah justru Badrudin Haiti yang dilantik Jokowi menjadi Kapolri. Dari dulu tuh PDIP ngincar posisi ini berarti ya? Siap. Oh gitu motifnya ya. Nah kalau begini gimana? Kalau misalkan polisi itu cuma punya pentungan. Ini ada warga menyerang kantor polisi. Apa kabar mendatangi Polsek Pangkalan Lampam, Kabupaten Ogan Komering Ilir. Mereka merangsek masuk dan merusak ruang polsek. Tidak itu saja, seorang anggota polisi juga dianiaya dan mengambil paksa 2 orang tahanan kasus narkoba. Menurut Kapolres Ogan Komering Ilir, peristiwa pengerusakan ini terjadi pada Kamis sore lalu. Aksi anarkistis dipicu penolakan warga terhadap penangkapan terduga pengguna narkoba di Desa Sungutan Air Besar. Polisi memastikan saat ini situasi di lokasi sudah kondusif. Kami melakukan konsolidasi yang dipimpin oleh Wakapolres, Kabakop, dan para PJU mengecek kelengkapan dari personil yang ada di situ. Dinyatakan lengkap, tapi ada 1 yang luka sehingga langsung diberikan pengobatan. Olah TKP di Mapolsek telah dilakukan. Polisi terus mendalami kasus ini, termasuk mengidentifikasi pelaku penyerangan. Polisi memastikan akan mengambil langkah-langkah tegas terhadap para pelaku. Dedi Irwansyah melaporkan dari Kabupaten Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan. Nah bener Pak, mesti ditindak ini. Jangan sama image Polri sebagai pengaman masyarakat jadi terdowngrade gitu. Masyarakat jadi mikirnya negatif, waduh ini bagaimana polisi mau mengamankan, kantor mereka aja digeruduk. Apalagi ada ide polisi gak boleh bawa senjata, bolehnya bawa pentungan, makin remuk kan. Gimana mau mengamankan gitu. Saya juga mendengar ya statementnya Bang Hasto ya atau kawan-kawan di partai politik. Pandangan saya dan sebagian mitra kami di Komisi 3 kepolisian dalam bentuk pengawasan baik di pusat maupun di daerah, apa yang disampaikan oleh beliau itu belum pernah saya dengar itu. Dan tugas-tugas kepolisian memang begitu, artinya menjaga ketertiban, menjaga harkam hikmasnya itu ya. Dan dia hadir di masyarakat dalam rangka ini semua. Nah, ketika pilkada mereka hadir menjaga, tidak berapa itu satu polisi, nggak bisa satu TPS. Kan harus dijaga itu ya, sehingga pesta demokrasi kita ini dalam sistem peraturan perundang-undangan kita mengharuskan baik itu penyelenggara seperti KPU, Bawaslu, tapi juga kepolisian, kejaksaan. Nah, itulah yang disebut Gakumdu. Jadi memang hadir mereka dalam pesta demokrasi ini, tapi dengan porsinya masing-masing. Sepanjang yang saya lihat terutama pilkada ini, kebetulan saya di Sumatera Utara, salah satu timnya, dan saya ketua tim pemenangan Bobi Surya yang menjalankan aktivitas di sana. Saya melihat kepolisian yang menjalankan tugasnya sebagai polisi, jaksa menjalankan fungsinya sebagai jaksa, dan KPU penyelenggara, Bawaslu yang mengawasi partai politik atau peserta pemilu menjalankannya. Begitulah pesta ini berjalan, sehingga saya tidak setuju dan tidak melihat ada partai coklat. Oke, Hinca Panjaitan, oke, anggota DPRD ya, DPR. Ini tidak setuju tentang statement-statement yang dituduhkan oleh PDI kepada polisi. Parcok lah, isu atau usulan mereka polisi digeser, diposisikan ulang di bawah TNI atau Kemendagri. Itu gak setuju nih, karena bukti-bukti yang mereka katakan itu hampir nihil gitu. Jadi perlu ada proses hukum yang berjalan dulu sampai keputusan. Kalau saya sih setuju aja, proses hukumnya maksud saya ya. Proses hukumnya tuh dijalankan dulu sampai kita mengarah kepada satu kesimpulan.
Ini polisi yang gimana nih? Harus digimanain gitu. Jangan sampai ada satu cara instan, orang-orang yang nggak suka cukup sebar isu ini, sebar isu itu, cuman untuk mendegradasi satu institusi yang kita perlu banget nih. Iya, Polri, pengaman masyarakat. Masyarakat perlu ini gitu. Kalau menurut kalian seperti apa? Setuju nggak sih soal statement-statement mereka ini? Tulis komentar kalian di kolom komentar di bawah ya.